Panakukan, Sulawesi Selatan. Detik itu juga Arman langsung diciduk. Serangkaian pemeriksaan pun dilakukan. Sabetan parang Arman mengenai tubuh Usman. Rasa sakit yang menyergap membuat Usman kaget dan langsung terbangun dari tidur lelapnya. Tapi Arman rupanya tidak mau memberi kesempatan. Usman yang masih belum sadar betul dihajarnya. Seperti kerasukan setan, Arman menghajar Usman bertubi-tubi. Segala rintihan dan hibaan yang keluar dari mulut Usman pun tidak dihiraukannya. Tapi Usman rupanya tidak mau menyerah begitu saja. Ia berusaha melawan sabetan parang Arman sambil berteriak meminta pertolongan. Berarti itu saya tiba-tiba dibangunkan dengan sebuah benda keras ya. Langsung bangun sambil panik begitu, kok bisanya langsung tiba-tiba langsung ada yang nyerang, dari mana asalnya. Dan saya juga jadi heran. Tapi ya sempat juga saya melawan walaupun tidak seberapa. Jeritan Usman membangunkan seisi rumahnya. Anak-anak Usman yang sebelumnya sudah terlelap langsung bangun. Setelah sadar akan bahaya yang mengancam sang ayah, mereka turut berteriak meminta pertolongan tetangga. Saat itulah Arman langsung melarikan diri dan bersembunyi. Namun kepungan warga akhirnya memaksa Arman untuk menyerahkan diri. Laporan warga akhirnya sampai juga ke telinga polisi sektor Panakukan, Sulawesi Selatan. Detik itu juga Arman langsung diciduk. Serangkaian pemeriksaan pun dilakukan. Nah, jadi setelah kita kembangkan, ternyata tersangka ini mengaku bahwa dia disuruh oleh istri dari korban. Ya, setelah disuruh untuk memperlancar dia hubungannya antara istri korban dengan si tersangka. Keterangan Arman akhirnya membuka tabir kejahatan yang selama ini tersembunyi dengan rapi. Saat itu juga Sarni diciduk dan diperiksa. Namun sebelum pemeriksaan selesai, Sarni terlanjur berbuat nekat. Istri korban di dalam sel itu dia mungkin karena merasa malu sampai dia melakukan tindakan bunuh diri, mengambil jalan pintas dengan gantung diri dalam sel. Kematian Sarni menimbulkan kegemparan baru. Masalah belum selesai, namun Sarni sudah tiada. Berita kematian Sarni pun langsung menyebar hingga sampai ke telinga Arman. Saya dikasih bangun Bu, pas subuh. Saya nangis Bu. Setelah saya nangis, saya dikirim langsung di Seta Makassar Timur. Kematian Sarni membuat Arman kian terpukul. Betapa tidak, ia melakukan semua kegilaan itu demi Sarni. Kini tinggallah Arman yang harus mempertanggungjawabkan rencana pembunuhan kejinya terhadap Usman seorang diri. Jadi kita kenakan dia pasal 354 ayat 2, diuntukkan ke pasal 353, kemudian pasal Undang-Undang Darurat tahun 51. Kini jeruji besi penjara telah menanti Arman. Ancaman hukuman di atas 5 tahun pun siap menjeratnya. Semua itu sebagai ganjaran yang setimpal atas perbuatan biadabnya.